Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, khotbah ini berjudul Upah Dosa dan Anugerah Tuhan Allah. Saudara-saudara, semenjak Adam dicipta oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada manusia. Jangan engkau makan buah yang terlarang. Jangan engkau melanggar hukum, karena itu akan mengakibatkan kematian. Istilah maut pertama kali diucapkan dari mulut Allah yang menciptakan hidup, menjadi peringatan kepada Adam dan Hawa. Dan saudara-saudara sekalian, Adam dan Hawa akhirnya mereka ditipu oleh iblis, karena mereka menginginkan supaya matanya lebih besar, melihat lebih jelas, dan lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya setelah mereka berbuat dosa, perasaan takut pertama kali terjadi di dalam psikologi manusia. Mengapa harus takut? Karena sudah berbuat dosa. Perasaan dingin pertama kali dirasakan oleh mereka di dalam Taman Firdaus. Mereka lalu menyembunyikan diri. Setelah mereka menyembunyikan diri, mereka kira sudah selesai. Sama seperti banyak orang sudah berbuat dosa, mereka melarikan diri ke luar negeri, mereka kira sudah selesai. Ada orang yang berbuat dosa berat, akhirnya mereka bunuh diri, mereka kira sudah selesai. Begitu gampangkah dosa diselesaikan? Oleh cara menyembunyikan, cara melarikan, cara membunuh diri, lalu engkau tidak ada tanggung jawab lagi. Allah berkata, engkau pergi ke mana, di situ ada saya.
Engkau pergi ke ujung bumi, di situ saya berada. Engkau pergi ke pantai, pergi ke pulau yang paling terpelosok, saya ada di situ. Engkau ke rimba, engkau ke gunung, saya ada di situ. Kemanakah engkau melarikan diri daripada Tuhan yang mempunyai mata seperti api yang bernyala-nyala, mempunyai lidah seperti pedang, seperti yang mempunyai mata dua. Saudara sekalian, Tuhan yang suci adalah Tuhan yang tidak berkompromi dengan dosa. Tuhan yang adil adalah Tuhan yang tidak berkompromi dengan ketidakadilan. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak bisa melihat dosa. Tetapi karena cinta kasih kepada umat manusia, sampai melihat kita berdosa, dia sambil sedih di dalam hatinya. Allah begitu sedih karena melihat yang dicipta oleh dia sudah melawan dia, melanggar Taurat, melanggar janji, dan melanggar perintah yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebab Alkitab berkata, upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Saudara sekalian, pada waktu Paulus menulis kalimat ini di dalam Roma pasal 6 ayat 23, dia memberikan kontras. Upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, apakah istilah maut? Apa artinya mati? Pada waktu Adam belum pernah melihat sesuatu yang bisa mati, belum pernah mengalami apa itu kematian, belum pernah mendengar apa artinya mati. Tuhan sudah mengeluarkan kalimat ini, engkau makan buah terlarang itu, hari itu engkau mati. Mungkinkah mengerti istilah mati? Nyatanya adalah Adam setelah makan buah itu, dia bukan saja tidak mati hari itu, dia masih hidup 930 tahun. Saudara-saudara, berarti kalimat Tuhan selalu tidak terjadi, kalimat setan selalu terjadi. Tetapi yang tidak terjadi, apa artinya? Yang terjadi, apa gunanya? Setan berkata, engkau makan buah yang terlarang itu, matamu akan menjadi besar, engkau akan lihat lebih jelas, mata akan menjadi terang sekali. Adam setelah makan, matanya menjadi terang, dia melihat. Tetapi waktu Tuhan berkata, engkau makan, engkau mati, dia tidak mati. Sekarang di dunia ini banyak orang pikir firman Tuhan itu kosong belaka, yang dikatakan tidak jadi-jadi, tapi yang dikatakan setan itu jadi-jadi. Engkau suka cari gereja yang kelihatan pendetanya kalau bicara sesuatu semuanya itu jadi. Ada pendeta yang mengajar pikul salib, nyangkal diri, mengikut Yesus Kristus, engkau tidak mau dengar. Ada pendeta yang mengatakan engkau percaya Tuhan bisa menjadi kaya, engkau langsung dengar. Manusia sudah menjadi biasa, suka yang didengar, ikut dengan kemauan dia, suka mengikuti yang menjadi faedah bagi dia. Demikian iblis mencari, mengetahui kelemahan kita, dan dia telah menipu kita tidak habis-habis. Saudara-saudara, Adam setelah makan buah itu, dia tidak mati, bukan? Berarti kalimat Tuhan seperti percuma. Tapi saya berkata kepada saudara, jikalau engkau mengerti kitab suci hanya melalui tafsiran otak dan logika manusia, engkau akan menjadi penipu pada diri sendiri. Karena di dalam Alkitab, mati itu mempunyai 3 lapisan arti. Arti pertama yaitu berhenti fungsi organ tubuh dan kita tidak napas lagi, otak tidak berelectric wave lagi, dan jantung tidak berdebar lagi. Itu namanya mati. Ini disebut mortality. Ini disebut kerusakan dari tubuh jasmania kita. Ini arti mati pertama. Tetapi Alkitab masih mempunyai arti mati lapisan kedua, yaitu terpisah dari sumber hidup. Mati bukan hanya tutup mata, tidak dengar, tidak lihat, tidak gerak, tidak berdetukan jantung. Artinya cuma kerusakan tubuh saja. Mati mempunyai arti kedua, yaitu terlepas dari sumber hidup, yaitu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mengapa Adam menyembunyikan diri? Mengapa Adam takut ketemu dengan Tuhan?
Karena hubungan dia dengan Tuhan sudah terlepas. Seperti setiap orang yang sudah diselamatkan, mereka pernah mengalami satu hal. Waktu mereka berbuat dosa, mereka takut Tuhan. Mereka tidak mau datang ke gereja. Mereka melarikan diri dari permukaan Allah. Karena hubungan rohani sudah putus. Saudara-saudara, jikalau mikrofon ini yang berfungsi begitu baik dan begitu mahal, saya sekarang lepaskan sumbernya dari kabel ini, maka mikrofon ini langsung menjadi tidak ada fungsinya. Saudara-saudara, kalau engkau masih dengan fungsi dari mikrofon ini, karena hubungan masih ada, tapi yang sini hubungan sudah tidak ada. Karena hubungan sudah tidak ada, sehingga kita tidak melihat ada fungsi di dalamnya. Demikian kipas angin yang lepas daripada listrik dan sumbernya, dia tidak mungkin mempunyai fungsi lagi. Demikianlah manusia pada waktu kita meninggalkan Tuhan, melepaskan dari hubungan dengan Tuhan, maka kita menjadi orang yang tidak ada lagi fungsinya dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang mengetahui arti mati bukan hanya seperti apa yang kita pikirkan saja. Arti mati berarti hubungan dengan Tuhan sudah putus. Berapa banyak orang masih ke gereja, masih kelihatan berdoa, masih kelihatan baca kitab suci, tapi dia tidak mendengar firman Tuhan pada waktu dia baca kitab suci. Dia tidak menerima perintah, peringatan daripada Roh Kudus yang menggerakkan hati nurani, karena hubungan sudah putus. Ini mati macam kedua. Hari Adam makan buah terlarang. Hari itu rohnya mati, karena dia berhenti berhubungan dengan Tuhan, dan dia tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Dia tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, dan tidak mengetahui hari depan sendiri harus menuju kemana. Ketiga, lapisan ketiga tentang kematian, yaitu berarti dilempar ke dalam rautan api, berpisah dengan Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Itu adalah waktu engkau masuk ke dalam neraka. Jikalau engkau sadar ketiga lapisan ini, baru engkau sungguh-sungguh mengetahui apa artinya upah dosa adalah maut. Saudara-saudara, mengapakah banyak orang yang berdosa tidak ada kesadaran? Mengapa nasihat-nasihat tidak dengar? Kenapa segala sesuatu yang membahayakan rohaninya secara kekal dia tidak peduli? Karena dia adalah orang yang tidak mengerti apa artinya mati. Saudara-saudara, demi nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau hari ini kembali kepada Tuhan. Jangan terus putus hubungan dengan dia. Jangan menyembunyikan diri. Jangan melarikan diri dari Tuhan, karena dia mengasihi engkau. Tuhan tidak mau orang binasa. Tuhan tidak mau manusia mati. Tuhan tidak mau kita dihakimi dan dihukum untuk selama-lamanya. Tuhan mau kita kembali bertobat, menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, diberikan pengampunan dosa. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut. Kita bukan hanya menghafal, kita hanya bukan membaca, kita bukan hanya mengerti, tapi kita menghayati arti sedalam-dalamnya. Mengapa menjadi manusia yang hidup tanpa Allah? Mengapa menjadi manusia yang hidup tidak berhubungan dengan Tuhan? Mengapa menjadi manusia yang hidup harus menuju kepada kerusakan tubuh dan jiwanya dilempar ke dalam neraka? Saudara-saudara, hidup di dunia ini hanya berapa puluh tahun saja. Kaya satu kali, miskin satu kali, bergengsi satu kali, engkau hina satu kali, engkau menjadi orang kedudukan tinggi sekali satu kali, engkau menjadi orang yang dihina oleh seluruh dunia cuma satu kali. Jangan engkau kira hidup di dunia ini adalah hidup yang terakhir. Ini hanya hidup permulaan yang menuju kepada hidup kekekalan yang tidak habis-habis untuk selama-lamanya. Tapi jika engkau di dalam masa berapa puluh tahun ini tidak bertobat meninggalkan dosa, berarti engkau membawa dosamu untuk menuju ke dalam kekekalan dan akan dihukum, diadili oleh Tuhan, dan akan menerima hukuman yang kekal.
Saudara-saudara, itu sebab orang yang hanya pikirkan kekayaan, nama besar, dan segala kenikmatan jasmani di dalam dunia berapa puluh tahun ini, itu orang yang berbodoh. Orang yang bijaksana atau orang yang memikirkan dunia di atas, memikirkan rencana dan perintah Tuhan yang kekal, dan menjalankan segala yang diwahyukan kepada kita. Saudara-saudara, dunia ini secara jasmani kita harus menuju kepada kuburan. Jikalau engkau pernah di kuburan, engkau melihat ada yang umurnya panjang sekali, ada orang yang umurnya pendek sekali, ada orang yang kaya sekali, ada orang miskin sekali. Semua harus mati. Satu kali Billy Graham dipanggil oleh pemerintah Amerika dan diberikan satu lencana yang tertinggi, menghormati dia sebagai seorang hamba Tuhan yang mempertingkat kemoralan orang Amerika. Waktu dia dipanggil ke dalam itu Congress Hall, di tengah-tengah Congress Hall ada satu rotunda, bangunan yang indah luar biasa, dan di situ banyak patung-patung daripada George Washington, daripada Abraham Lincoln, dari John Adams, dari John Quincy Adams, daripada Benjamin Franklin, dan juga dari Grant, daripada General Lee. Semua orang paling agung di dalam sejarah dipahat di dalam patung keliling akan rotunda itu. Sudah diberikan lencana, lalu mereka mengatakan, "Would you please come up and speak something to the all congressmen here?" Billy Graham. Lalu Billy Graham naik berdiri di atas. Setelah dia naik di atas, dia mengatakan, "Gentlemen, I want to ask you a question. In all this room, among all these sculptures, what is in common of them?" Apakah yang sama daripada semua patung-patung orang yang paling besar di negara Amerika ini? Saudara-saudara, orang-orang congressman melihat ke kanan, melihat ke kiri, keliling melihat semua patung. Tidak ada satu jawab, karena mereka takut jawab salah. Sesudah mereka tidak jawab, lalu Billy Graham sebagai hamba Tuhan, dia mengatakan sekalimat, "They all have the something same in common." Mereka mempunyai persamaan satu hal. They are all dead. Mereka semua sudah mati. Saudara-saudara sekalian, engkau kira engkau jadi jenderal yang besar, engkau abadi? Engkau kira engkau menjadi presiden yang begitu hebat, engkau selama-lamanya? Saudara-saudara, banyak presiden yang agung sudah meninggal dunia. Banyak presiden yang agung diingat oleh bangsanya berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun. Tapi saudara-saudara, ada yang dibuang di dalam penjara karena korupsi. Ada orang yang digali kuburannya karena mereka membenci dia. Saudara-saudara, semua orang harus mati. Setelah mati, engkau kemana? Pada waktu Billy Graham mengatakan, "They have one thing in common. They are all dead." Mereka semua sudah mati. Lalu dia melontarkan satu pertanyaan. "May I ask you a question, gentlemen? Where you going to go for living in your eternity?" Setelah engkau meninggal dunia, engkau akan hidup di mana untuk melewati kekekalanmu? Semua tidak bisa jawab. Saudara-saudara, seorang yang pernah berdosa ikut menerima bocoran daripada rahasia orang lain di dalam Watergate Affair bersama-sama Presiden Nixon, namanya Chad Colson. Orang ini saya kenal sendiri dan dia pernah datang ke Indonesia dan saya bicara sama dia. Pada waktu dia merasa dia berdosa, dia mengaku salah dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada waktu dimasuk penjara, dia menangis, dia berdoa dan dia minta pengampunan dari Tuhan. Sesudah itu dia baca kitab suci siang malam. Akhirnya dia menemukan dia harus bertobat. Dan seorang besar, seorang politikus yang terkenal di seluruh Amerika. Banyak orang Amerika dengar Chad Colson. Mereka semua tahu dia. Saudara-saudara, setelah dia keluar dari penjara, selesai dipenjarakan, dia berkata, "Tuhan, saya sekarang menjadi hamba-Mu. Saya mengaku dosaku. Mulai hari ini saya akan memperbaiki penjara-penjara di seluruh dunia." Karena banyak orang pidana yang diperlakukan tidak manusiawi.
Banyak orang pencoreng, pencuri, penyamun yang dihukum keras di dalam penjara. Banyak orang yang disiksa, dianiaya oleh pemerintah yang kurang bersifat manusiawi. Maka Church Colson berkata, saya akan keliling dunia. Saya akan memberi nasihat kepada pemerintah di dunia. Saya akan memberikan nasihat kepada presiden-presiden, raja-raja di dunia untuk memperbaiki hidup orang yang dipenjarakan. Church Colson datang ke Indonesia berapa kali. Dia membentuk sesuatu kelompok persekutuan orang Kristen yang memperbaiki penjara. Dan dia pergi ke Hong Kong, dia pergi ke Rusia, dia pergi ke Afrika, dia pergi ke India, dia pergi ke banyak negara untuk memperbaiki hidup orang lain yang dianiaya di dalam penjara. Saudara-saudara, hidup hanya satu kali, dan hidup akhirnya mesti mati. Setelah mati, engkau kemana? Jikalau malam ini engkau meninggal dunia, saya mau tanya, engkau akan kemana? Jikalau engkau meninggal dunia, waktu engkau setelah mati, engkau melihat di tatapanmu adalah kegelapan, adalah neraka, adalah hukuman yang kekal, bagaimanakah engkau menyesal? Bagaimana engkau kembali kepada hidup sebelum engkau meninggal dunia? Saudara-saudara, satu kali mati dan tidak kembali lagi. Tidak ada orang yang sudah mati bisa kembali lagi hidup kecuali Yesus Kristus yang bangkit daripada antara orang mati, karena dia mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis, mengganti engkau dan saya. Tidak ada seseorang yang sudah mati dan bangkit lagi, karena upah dosa adalah maut. Orang berdosa yang setelah mati tidak kembali lagi. Itulah sebab Yesus Kristus mengganti kita melalui kematian, mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Lalu dia kembalikan, membuktikan dia adalah yang tidak boleh mati. Alkitab di dalam Mazmur 16 berkata, Allah tidak meninggalkan sang kudusnya berhenti berada di dalam akhirat. Dan Allah tidak memperbolehkan dia mengalami kerusakan di dalam tubuhnya. Satu-satunya yang mati dan bangkit adalah Yesus Kristus. Pendiri-pendiri agama, tidak ada satu yang mati dan bangkit lagi. Baik dari timur sampai barat, semua pendiri agama setelah mati, mereka dikuburkan, mereka tidak bangkit lagi. Mereka berada di dalam kuburan. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan, semua orang paling suci, orang paling saleh, orang paling bermoral, orang paling etika tinggi, tetap mereka mati meninggalkan dunia. Mereka satu-satu meninggal dunia. Hanya Yesus Kristus, waktu dipaku di atas kayu salib, dia hanya 33 tahun setengah. Saat dia dipaku di atas salib, sampai dia menghembuskan napas terakhir dan berkata, ya Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Saat itu dia belum mendirikan satu sekolah Kristen. Waktu Yesus mati, belum membangun sebuah gereja. Waktu Yesus mati, belum membentuk satu batalion militer Kristen. Waktu Yesus mati, belum mengarang satu buku novel atau buku agama Kristen. Waktu dia mati, belum mengarang satu lagu Kristen. Waktu Yesus mati, belum pernah ada keunggulan apa di dalam politik, di dalam militer, di dalam ekonomi, di dalam peperangan, di dalam sastra, di dalam teologi, di dalam apa saja. Bahkan gereja yang didirikan belum terbentuk administrasi, organisasi atau badan majelis. Pada waktu Yesus mati, dia total gagal. Sama sekali tidak mengerjakan apapun yang boleh diingat oleh manusia. Tapi justru di atas kayu salib, dia tidak mengatakan gagallah. Dia justru terbalik mengatakan tetelestai, genaplah, sudah selesailah, sudah sempurnalah, sudah digenapilah. Dia menggenapkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus mati di kayu salib, dia mengatakan genaplah. Dia menggenapi tuntutan dari peraturan Musa. Yesus Kristus mengatakan genaplah. Dia menggenapi perjalanan yang hidup dan baru menuju surga.
baru Yesus Kristus mengatakan genaplah. Dia telah genap meremukkan kepala daripada jahat, yang iblis. Waktu Yesus Kristus mengatakan genaplah, dia telah buka satu jalan untuk kita boleh kembali kepada Tuhan melalui tubuhnya yang dipecahkan. Seperti tirai yang sobek dari atas ke bawah. Pada waktu dia dipaku di atas salib, dia mengatakan genaplah, karena Allah telah membuang dia. My God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus sedang mengganti engkau dan saya mati di atas kayu salib, mengalirkan darah yang suci, memberikan hidup yang dari surga untuk mengganti engkau dan saya, supaya kita tidak dihukumi dan kita menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kematian adalah musuh manusia terbesar. Musuh manusia bersama yaitu satu. Musuh kita bersama yaitu kematian. Kita semua harus menghadapi musuh kita yang bersama yaitu kematian. Siapakah bisa menolong kita? Adakah orang bisa menolong kita supaya kita tidak usah mati? Tidak ada satu orang pun. Itu mustahil. Artinya berkata kematian adalah satu peperangan yang tidak ada satu orang boleh menghindarkan menghadapinya. Kematian adalah sesuatu tempat di mana kita pergi dan kita tidak kembali lagi. Musuh yang terakhir dari seluruh manusia adalah maut. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, barang siapa yang takut kepada kematian, percaya kepada Yesus Kristus, kan dia menyelamatkan mereka dari perasaan takut kepada kematian. Kan dia sendiri menjadi daging yang berdaging dan berdarah, menjadi manusia yang berdaging dan berdarah untuk boleh mati. Engkau melihat Kristus dari surga ke dunia untuk mati. Dia sengaja datang untuk mati, karena jikalau dia adalah Allah dan tidak menjadi manusia, tak mungkin Allah mati. Itu sebab dia harus menjadi manusia, bertubuh dan berdarah, supaya mungkin dibunuh. Tetapi jikalau Yesus Kristus hanyalah tubuh manusia, hanyalah manusia, tak mungkin dia menyelamatkan umat yang begitu banyak, kecuali dia adalah Allah yang mempunyai kuasa kebangkitan. Sehingga kematian Kristus diharuskan, kebangkitan Kristus diharuskan. Tanpa kematian tidak ada penggantian dosa. Karena upah dosa adalah maut, maka Kristus harus mati untuk mengganti semua orang yang menuju kepada kematian. Tetapi setelah menuju kematian, tidak ada orang mempunyai pengharapan kecuali Kristus bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan, kematian akan menelan kita semua. Kematian akan memusnahkan kita semua. Tapi Tuhan memberikan kebangkitan melalui anaknya yang mati dan bangkit, sehingga pengharapan berada pada setiap orang yang datang kepada dia. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, upah dosa adalah maut. Ini kalimat bolehkah dititikkan? Boleh. Jikalau tidak Yesus Kristus, ini adalah titik yang disebut full stop untuk seluruh manusia. Tidak ada pengharapan. Tetapi karena Tuhan tidak mau kematian sebagai satu titik terakhir, Tuhan tidak mau kematian sebagai satu full stop of mankind and our destiny, maka di dalam seluruh sejarah ada satu interupsi yang besar, dari creation point sampai consummation point. Titik permulaan Tuhan mencipta, titik terakhir Tuhan menghakimi dan menyempurnakan seluruh umatnya. Di tengah-tengahnya ada satu titik lagi. Ini namanya redemption point, titik penebusan. Titik penebusan, pengampunan, perdamaian. Titik adalah di mana Tuhan memberikan kepada kita pengharapan, lepaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dari kutukan Taurat, dari hukum yang kekal, dari kemarahan abadi dari Tuhan Allah. Di antara titik penciptaan dan titik penggenapan, di tengah-tengahnya adalah titik pengampunan, titik penebusan, titik
keselamatan yang Tuhan berikan untuk umat manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebab Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Ini bukan kalimat terakhir, disambung dengan tetapi anugerah Tuhan adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, dosa lawannya adalah anugerah. Upah lawannya adalah berkat dari Tuhan. Dosa mematikan, anugerah Tuhan menghidupkan. Dosa memberikan upah kematian. Allah memberi anugerah yang tidak layak diterima oleh manusia. Di dalam kitab Roma, Paulus berkata yang disebut anugerah 3 ciri khas. Pertama, tidak bersandarkan kelakuan kita. Kedua, bukan karena jasa dan syarat-syarat kita. Dan ketiga, yang tidak layak tetapi diberikan oleh Tuhan supaya mereka dilayakkan. Ini adalah 3 unsur anugerah. What is the meaning of gratia? What is the meaning of grace? Yang disebut anugerah berarti engkau tidak perlu mempunyai kelakuan yang baik baru bisa diselamatkan. Karena kalau dilihat dari kelakuan yang baik, dari presiden sampai pengemis, tidak ada satu orang yang mempunyai syarat berkelakuan baik untuk diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara, semua orang berdosa. Orang laki, orang berdosa yang laki. Orang perempuan, orang berdosa yang perempuan. Orang kaya, orang berdosa yang kaya. Orang miskin, orang berdosa yang miskin. Orang putih, orang berdosa yang kulitnya putih. Orang hitam, orang berdosa yang kulitnya hitam. Semua orang di seluruh dunia di hadapan Tuhan adalah orang berdosa. Tidak ada satu orang yang baik. Tidak ada satu orang mencari Tuhan. Tidak ada satu orang mengenal kebenaran. Ini 3 kalimat. No one is seeking after God. No one understands the truth. And no one is walking in the goodness. Kita tidak ada satu orang yang mencari Tuhan Allah. Engkau bilang, agama bukan mencari Allah. Tidak. Agama bukan mencari Allah. Agama mencari berkat Allah. Agama mencari pengampunan Allah. Agama mencari perlindungan Allah. Agama mencari untung dari Allah. Agama bukan mencari Allah. Begitu banyak orang beribadah, pergi berziarah, pergi ke gereja, pergi ke kelenteng, pergi ke masjid, pergi ke tempat suci. Mereka kira dengan agama mereka mencari Allah. Sebenarnya Tuhan mengatakan, tidak ada satu orang yang mencari saya. Kalimat ini muncul di dalam Mazmur 14, Mazmur 56, dan di dalam kitab Romawi pasal ketiga ayat 10 sampai 12. 3 kali, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah berkata, dari surga dilihat ke atas bumi. Dia lihat ke bawah, mau mencari, adakah orang yang mencari Allah. Dan dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Allah melihat ke bawah, dia menemukan ada orang mengenal kebenaran. Dia mengatakan, tidak ada satu yang mengenal kebenaran. Dia dari atas lihat ke bawah, dia mau tahu ada orang yang melakukan kebajikan. Tidak ada satu orang pun yang melakukan kebajikan. Waktu engkau memberikan uang kepada orang miskin, engkau kira engkau sedang melakukan kebajikan, tapi hatimu sedang mau mencari jasa dari Tuhan. Coba lihat, saya menolong orang miskin. Coba lihat, saya bersedekah. Nah, engkau sedang menumpuk jasamu. Tuhan berkata, aku membenci engkau karena motivasimu saya mengetahui. Darmawan adalah orang yang pakai uang tidak banyak untuk mencari nama yang besar. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang pura-pura baik supaya diperkenan dan diterima oleh banyak orang. Pada waktu revolusi Prancis, kira-kira 200 lebih 25 tahun yang lalu, 1789, pada waktu orang-orang Prancis mengatakan revolusi, waktu itu ada satu orang yang mengatakan begini. Dia mengatakan Darmawan kelihatan orang baik, mereka sebenarnya adalah orang pura-pura
yang melihat apa yang akan diperoleh jauh-jauh hari dengan apa yang mereka berikan sedikit-sedikit kepada orang miskin. Jadi mereka adalah orang egois yang mempunyai pandangan yang jauh. Dia mengetahui, sekarang saya buat baik sedikit, nanti untungnya, nanti hari depan lebih banyak faedah yang bisa saya terima. Saudara-saudara, itu investasi moral, investasi reputasi, investasi etika, selalu tidak jujur. Sehingga orang yang menganggap diri berbuat baik, biar dia hari ini mengerti, Tuhan tidak melihat engkau baik. Engkau diri menganggap engkau sudah mencari Tuhan. Tuhan mengatakan, tidak ada satu orang pun yang mencari saya. Engkau merasa dirimu orang yang mengerti kebenaran. Tuhan mengatakan, tidak ada seorang yang mengenal kebenaran. Pada waktu Yesus Kristus masih hidup di dalam dunia, Dia berkata, cilakalah engkau pemimpin-pemimpin agama. Cilakalah engkau orang Farisi. Engkau begitu menghafal Taurat, begitu menghafal ayat-ayat dari Alkitab, tapi engkau lakukan adalah yang dilakukan dengan motivasi yang tidak benar. Engkau tidak jujur, engkau menipu, engkau di luar kelihatan seperti mangkok yang begitu bersih, di dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati. Saudara-saudara sekalian, jangan kita menipu diri bahwa kita baik. Di hadapan Tuhan tidak ada satu orang yang baik, tapi mereka yang bertobat, yang sungguh-sungguh jujur, minta pengampunan dari Tuhan, mereka masih ada pengharapan. Itu sebab Yesus berkata, jangan kira aku datang mencari orang benar. Aku datang bukan mencari orang benar, aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Seorang Farisi yang berdoa di hadapan banyak orang dengan suara begitu keras, ya Allah, aku berterima kasih kepadamu karena aku lebih baik dari orang lain. Kurang ajar ya. Terima kasih karena dia lebih baik dari orang lain, bukan terima kasih karena anugerah Tuhan besar untuk dia. Aku berterima kasih kepada engkau karena aku tidak seperti orang lain. Aku tidak menipu, aku tidak berzina, aku setiap minggu berpuasa 2 hari. Aku memberikan pendapatanku 1/10 untuk engkau. Aku tidak berzina, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Dia sedang membanggakan diri, dia sedang membenarkan diri, dia sedang menyongkakkan diri dan mempersamakan diri seperti orang yang tidak berdosa. Yesus berkata, dia berbicara kepada sendiri. Yesus berarti doa dia tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, sesudah itu seorang pemungut cukai, dia berdiri di hadapan Tuhan, tidak berani melihat ke langit. Dia menengadah ke bawah, dia melihat ke bawah, dia tunduk kepala dan dia pukul dadanya dan berkata, ya Allah, ampunilah saya orang berdosa. Sesudah bicara kedua orang ini, Yesus tanya, siapa yang sungguh-sungguh? Siapakah yang diberkati oleh Tuhan? Berkatalah aku kepadamu, orang Farisi pulang tetap berdosa, tapi orang pemungut cukai ini, waktu dia pulang, dosanya sudah diampuni. Dia hanya sebut satu kali, Allah, Allah, ampunilah aku. Kalimat kedua, seorang berdosa, sambil tepuk dada, dia merasa dia tidak layak. Tetapi orang Farisi sudah menyebut Allah, sambil menyebut Allah, 1 kali sebut Allah, 4 kali menyebut diri. Aku tidak seperti orang lain. Aku memberikan perpuluhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Dan aku tidak pernah berzina. Aku tidak seperti orang yang menipu uang orang lain. Dia 1 kali menyebut Allah, supaya orang tahu kalau dia beribadah, supaya orang tahu dia orang agama, dia orang yang mempunyai iman. Tapi 4 kali menyebut diri, supaya orang tahu dia lebih baik dari orang lain. Dia berjasa di dalam agama, dia berjasa di dalam berpuasa, dia mempunyai hidup lebih suci dari orang lain. Alkitab berkata, Tuhan paling membenci orang yang membenarkan diri, orang yang membanggakan diri, orang yang mempamerkan diri, tapi tidak betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Kapin berjudul, bertobatlah. Mengapa?
harus binasa. Saya hari ini memanggil namamu, memanggil setiap orang berada di sini. Jangan menyembunyikan diri, jangan pura-pura, jangan munafik, jangan menjadi orang yang berdosa, tetapi tetap membanggakan diri. Karena dengan demikian dosamu makin besar. Saudara-saudara sekalian, tidak ada seorang bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Tapi barang siapa yang bertobat, Alkitab berkata, jikalau kita mengaku dosa kita sendiri. Dengar baik-baik, jangan mengaku dosa orang lain, jangan peduli orang lain. Di dalam pertobatan, pedulilah dirimu sendiri. Jangan terus menuding orang ini tidak baik, orang itu pura-pura. Tetapi ingat dirimu sendiri. Engkau bertobat di hadapan Tuhan, rendah hati, jujur, sungguh-sungguh ikhlas. Itulah satu-satunya cara engkau diterima oleh Tuhan. Pada waktu engkau sungguh-sungguh mengaku dirimu berdosa dan sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan, Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada seorang yang aku tolak. Jika engkau sungguh-sungguh bertobat minta pengampunan dari Tuhan, hari ini juga engkau akan pulang dengan sejahtera. Engkau pulang dengan sukacita, karena Tuhan telah memberikan pengampunan kepada engkau. Jikalau kita mengaku dosa kita sendiri, maka Allah itu setia. Kenapa? Yang Dia katakan Dia jalankan. Allah itu setia adanya, dan Allah itu jujur adanya. Allah itu adil adanya. Kenapa adil? Kalau Allah yang adil, seharusnya mengadili saya. Tapi di sini katakan, karena Dia setia dan adil, sehingga Dia mengampuni dosa saya. Mengapa mengampuni dosa saya melalui keadilan? Bukankah mengampuni dosa saya perlu kemurahan? Kenapa di sini keadilan yang dinonjolkan, bukan kemurahan, cinta kasih yang dinonjolkan? Karena Dia sudah pernah mengadili dosamu dan saya di dalam diri Kristus. Pada waktu kita membawa dosa kita untuk ditanggung oleh Yesus Kristus, Allah mengadili Yesus. Karena mengadili Yesus berarti mengadili engkau dan saya. Allah yang sudah mengadili Yesus Kristus, Dia tidak lagi mengadili kita, karena Dia adil. Yang sudah diadili, Dia tidak lagi mengadili lagi. Yesus sudah menanggung dosamu, sudah menanggung dosaku. Allah melepaskan engkau dan saya dari dosa, karena Kristus sudah menanggung dosa engkau dan saya. Demikian Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina, tidak ada orang melempar batu mematikan engkau kah? Perempuan itu geleng kepala, tidak. Yesus berkata, aku juga tidak menghakimi dosamu. Tetapi sekarang pergilah, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Inilah Injil di dalam Alkitab. Inilah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Barang siapa yang bertobat, dia harus bertobat melalui Kristus yang mati bagi engkau. Setelah bertobat, jangan jeremus lagi di dalam kuasa dosa. Engkau sungguh-sungguh minta Tuhan merubah hidupmu, memperbarui rohanimu, dan menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, upah dosa adalah maut, tetapi anugerah Tuhan adalah hidup kekal. Di dalam dosa engkau mati, di dalam Kristus engkau dapat anugerah. Di dalam upah dosa engkau dibuang, di dalam anugerah Yesus Kristus engkau diterima kembali. Ini adalah ajaran Alkitab. Itu sebab saudara-saudara, pada malam ini saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mengajak saudara sungguh-sungguh mengaku dosa, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh membuka hatimu dan berkata, Tuhan, saya menerima engkau masuk ke dalam hidupku, menjadi Tuhan di dalam jiwaku, menjadi Tuhan untuk memimpin hari depanku. Maukah saudara meninggalkan dosa? Maukah saudara bertobat dengan ikhlas dan sejati? Maukah saudara berjanji kepada Tuhan mengikut Dia sampai selama-lamanya? Maukah saudara? Hari ini menjadi hari terakhir kita hidup di dalam dosa, dan hari ini menjadi hari pertama kita hidup di dalam Yesus Kristus. Mari kita semua menyanyi salibnya, salibnya.
Sesudah itu kita akan tunduk kepala, merenungkan kembali khotbah ini dan mengambil keputusan di hadapan Tuhan. Salimnya, salimnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Barang siapa yang berkata, saya mau bertobat, saya mau hidup suci, saya mau menerima Yesus Kristus, karena Dia yang mati mengganti saya, dan saya mau setia mengikut Yesus sampai berjumpa dengan Dia, sampai ajal hidup saya. Barang siapa yang malam ini mau bertobat menerima Tuhan dan berjanji mengikut Yesus Kristus sampai selama-lamanya, ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat, angkat tangan saudara. Siapakah? Saya berjanji mengikut Tuhan selama-lamanya. Angkat tangan saudara. Angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Di tempat yang jauh, di tempat yang paling pinggir, kanan, kiri, depan, belakang. Saya memberikan panggilan satu kali lagi. Siapa berkata, Tuhan, saya mau hidup suci, saya mau mengikuti Engkau, saya mau bertobat sungguh-sungguh, terimalah saya mau setia mengikut Engkau sampai Kristus datang kembali. Ada orang demikian, angkat tangan. Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdiri dengan angkat tangan di hadapan Tuhan. Dengan tangan yang diangkat, mari kita berjanji kepada Tuhan. Dan ikut saya berdoa, satu kalimat dengan satu kalimat. Bapa di surga, saya berjanji kepadamu, hari ini menjadi orang Kristen yang bertobat, meninggalkan dosa, berjanji mengikut Tuhan, hidup suci, setia sampai mati. Tuhan, terimalah saya, melalui saya bangunkan gerejamu di kota ini, sehingga setiap orang boleh menemukan Yesus Kristus melalui anak-anakmu yang bersaksi bagi namamu. Dalam Yesus Kristus, penebus yang hidup, saya sudah berdoa. Amin.